Miris banget memang kalau kita mengikuti berita-berita tentang Raja Ampat ya. Sudah sangat banyak para pakar, juga para ilmuwan yang mencoba memberi pendapat, ngasih saran supaya Raja Ampat ini penambangan nikel di Raja Ampat itu dihentikan begitu ya. Supaya izin untuk penambangan nikel ini dicabut. Ada banyak pakar ataupun ilmuwan yang mencoba menghitung dampak kerugiannya begitu. Itu sudah bisa diperkirakan, bisa diprediksi begitu. Tetapi sejauh ini ya kita belum melihat apa nih keputusan dari pemerintah. Kemarin kalau tidak salah menteri menteri apa ya yang dari Papua, menteri Pak Bahlil ya, yang untuk sepertinya meninjau lokasi penambangan begitu ya. Ya, hmm, apa ya? Dengan Pak Bahlil meninjau ke sana, seakan-akan dia selama ini nggak tahu ya. Sepertinya dia nggak tahu di mana letak penambangan ini, berapa lebarnya, berapa luasnya begitu ya, sehingga dia perlu meninjau kembali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap itu sebagai bentuk respon dari pemerintah begitu. Ya, hmm, saya sedikit bukan sedikit sih, tapi saya banyak ragu kalau misalnya izinnya dicabut. Saya meragukan hal tersebut. Karena apa? Satu, karena yang saya baca beritanya, penambangan ini katanya kalau tidak salah sudah berpuluh tahun ya, kalau nggak salah ada di sekitaran 17 atau 20 tahun lah. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ini sebenarnya sudah di sebelum Pak Jokowi jadi presiden, berarti Pak SBY kan. Berarti saya melihat ya apa ya? Ini akan sangat rumit gitu ya. Ini akan sangat rumit untuk dicabut izinnya begitu. Tapi yang buat ini rumit sebenarnya bukan karena nggak bisa gitu, bisa gitu kan. Tapi ada nyali nggak gitu ya. Itu yang jadi pertanyaannya. Ada nyali nggak? Memang permasalahan ini udah katakanlah kompleks gitu, udah karena sudah dibiarkan beberapa tahun. Ya, sebagai pemimpin, katakanlah sekarang Pak Prabowo sebagai pemimpin. Ya, memang ini bukan dosanya dia, ini bukan kesalahannya dia karena beliau sekarang jadi presiden. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ya menurutku dia punya hak gitu ya. Kalau dia punya nyali, kalau dia berani gitu, ya dia bisa mencabut ini kan. Karena dia punya kuasa gitu. Jangan seolah-olah ya itu bukan di zamanku dikasih surat izinnya begitu kan. Jangan sampai berpikiran demikian. Jangan karena misalnya nih kita kita sebagai kepala sekolah yang baru kayak gitu. Adalah masalah waktu di kepala sekolah sebelumnya kayak gitu, kerusakan kayak gitulah. Jadi karena kita kepala sekolah baru, apakah kita meneruskan kerusakan ini? Kan enggak kan? Kita sebagai pemimpin yang baru punya pengen perubahan ya. Kalau kita ada rute ke sana, ada jalan untuk memperbaiki ya diperbaiki gitu. Karena lagi-lagi kalau tidak salah ya kadang menurut menurut saya sendiri surat izin ini kan ada masanya kalau tidak salah ya. Kita aja kayak SIM gitu. Kalau tidak salah sekali 5 tahun kita harus aktifkan kembali kan. Jadi aku nggak tahu lah ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau surat izin kayak perkembangan ini, apakah memang surat izinnya sekali 10 tahun, sekali 20 tahun nggak tahu lah gitu. Tapi baik pun itu sekali 2 tahun, sekali 10 tahun gitu. Ya sebagai yang punya kuasa ya berhak gitu untuk
meninjau kembali untuk melihat dokumen-dokumennya benar nggak gitu ya. Ditunjukkan aja gitu dokumen sebelumnya, dokumen pertama kali surat izin itu dikasih, itu atas nama siapa. Kalau orangnya masih ada ya dipertanyakan, dibawa ke pengadilan kayak gitu. Tapi ya punya nyali nggak gitu. Tapi ya walaupun saya sebagai orang Kristen gitu ya, ini bukan mau menabrakkan tambang dengan gereja gitu ya, karena tambang dengan gereja itu beda gitu. Tapi kayak miris aja gitu, miris banget gitu. Pembangunan kalau ngurus izin apa pembangunan gereja itu rumitnya minta ampun gitu. Bahkan gitu ya, ketika sebuah gereja atau sebuah komunitas gitu kan, mereka sudah punya surat izin nih untuk membangun. Tiba-tiba pihak masyarakat yang di sekitar pembangunan ini rupanya demo gitu kan. Bisa loh secepat itu untuk mencabut surat izin pembangunan gereja. Ada beberapa kasus kayak gitu. Tapi ini coba sampai sekarang pun nggak berani surat izinnya dicabut gitu. Padahal udah benar-benar merusak kan. Ada banyak pihak yang dirugikan gitu. Tapi ya lihatlah, kayaknya dari pihak pemerintah masih berusaha untuk meninjau katanya. Terus ada lagi statement yang bilang kalau lokasi penambangan ini masih jauh dari lokasi wisata. Aduh, gila. Dan apa ya? Yang paling sialnya gitu kan, yang paling kadang yang buat mirisnya itu dilakukan penambangan gitu ya. Kalau dihitung-hitung keuntungan yang mereka dapat itu triliunan gitu ya, seperti yang disampaikan oleh para pakar ilmuwan gitu. Tapi lihatlah bagaimana masyarakat Papua gitu. Masih tertinggal, masih di zona ya masih banyak yang miskin gitu kan. Kayak hati kita ini memang benar-benar teriris gitu, kayak aduh, nggak tahu mau mengatakan apa lagi gitu. Ada kekayaan alam, ada SDM gitu kan. Ada ya kekayaan alam, ada tambang, ada nikel, ada segala macamnya gitu. Terkhusus di Papua gitu kan. Lokasi ini sekarang di Papua. Ada banyak apa ya, kekayaan yang bisa digali di sana, tapi masyarakat Papuanya tetap tertinggal gitu. Jadi kita nggak tahu ini mereka melakukan penambangan nikel ini tujuannya kemana gitu. Ya berarti ke kantong yang punya usaha itu kan. Dan apa ya, kita kan ada nggak tahu lah ya apakah memang Menteri Kehutanan punya hak juga untuk terlibat di proses ini ya. Misalnya lah, dia dikasih izin nih, yang PT apa, GAK atau PT apa lah, dia dikasih izin. Kan menurut berita apa yang disampaikan oleh para ilmuwan itu, para pakar gitu yang paham kondisi ini. Katakanlah luasnya 100 hektar, rupanya yang sudah ditambang ternyata sudah lebih dari 100 hektar gitu kan. Berarti ada penambahan gitu. Harusnya kan menurut saya pribadi yang ngasih izin ini gitu. Ini harusnya ngawasi juga gitu. Jangan misalnya gini lah, ya kami udah kasih izin nih. Kami di surat izin itu ada 100 hektar gitu. Ternyata yang dilakukan PT ini 120 hektar gitu kan. Berarti kan ini kan kesalahannya yang ngasih surat izin juga kan. Dia nggak mengawasi gitu. Dia yang kasih izin berarti dia harus mengawasi kan. Tapi ya nggak tahu lah ini di mana sekarang letak kesalahannya. Apakah di si pemberi izin? Apakah di pemerintahnya? Nggak tahu. Tapi memang apa ya? Kalau sudah masalah-masalah begini, biasanya akan dimunculkan lagi nanti apa ya, problem yang baru supaya ini terlupakan. Kan gitu-gitu ya problem di Indonesia ini. Kalau ada masalah baru, terus nanti dicari berita yang baru dikeluarkan lagi, akhirnya masalah ini tertutupi kan.
Kayak gitu terusnya di Indonesia ini, diputar berita itu diputar. Nanti tiba-tiba adalah berita tentang seorang mantan gubernur punya selingkuhan. Akhirnya ketutup lah kasus ini. Gitu-gitu terus nggak ada ujungnya. Nggak tahu kita tiba-tiba udah gimana gitu kan. Ada banyak kasus kan sekarang begitu. Ya memang sangat miris ya. Miris banget. Apalagi didukung ada masyarakat yang nggak tahu entah influencer entah apa gitu ya kan, yang mendukung apa penambangan tersebut. Itu lucu banget sih. Sudahlah hutan dirusak, sudahlah pohon-pohonan dirusak gitu, tapi tetap didukung gitu. Tahe dalam hati lagi gitu kan. Ya gimana ya, kita doakanlah supaya kasus ini terang berderang gitu ya, supaya jelas siapa yang ngasih izin, siapa yang terlibat di proses ini yang membiarkan semua ini terjadi puluhan tahun. Gila sih. Kayaknya kita apa ya? Merasa dibodoh-bodohi kan. Tiba-tiba muncullah semua kasus adalah kemarin kayak laut di ini ada KTP-nya yang di Tangerang. Terus sekarang Raja Ampat. Udahlah Mahkamah Konstitusi juga dibegal. Aduh teh. Rusak. Hampir di semua lini rusak. Padahal apa ya, kita percayalah, nggak usah disembunyikan gitu. Yang membiarkan ini semua ya penguasa kan, karena sebenarnya mereka punya hak, punya kuasa untuk mencegah gitu. Mereka punya kuasa untuk memberi izin sama tidak memberi izin. Mereka punya kuasa untuk menarik surat izin pun mereka punya kuasa gitu. Misalnya inilah sudah melanggar dari apa yang dikatakan 100 hektar gitu di surat izinnya. Ternyata 120 hektar yang ditambang gitu. Dengan itu aja menurut saya pribadi ini udah bisa surat izinnya ditarik karena sudah nggak sesuai dengan ketentuannya kan. Tapi kita nggak tahu ini surat izinnya ada ketentuannya nggak. Karena kalau surat izin itu pasti ada ketentuannya kan. Misalnya seperti kami lah, ada komunitas gitu ya. Kita pengen pinjam apa ya, alat komunitas yang lain misalnya sound system, mikrofon atau apa segala macam gitu kan. Kita pasti ada surat izinnya gitu. Bayangkan untuk hal sekecil itu, masalah mikrofon aja kita punya surat izinnya, dan di surat izin ini ada ketentuannya kalau misalnya barangnya rusak diganti, kalau ininya apa segala macam gitu. Ya aku rasa apalagi tambang gitu kan yang ratusan hektar, nggak mungkin nggak ada ketentuannya gitu. Ya udah berdasarkan ketentuan aja, kalau udah surat izinnya melanggar apa yang ada di surat izin itu ya itu bisa dicabut atau gimana lah gitu. Tapi ya pasti orang-orang bilang nggak semudah itu, katanya nggak semudah itu. Ya ngasih surat izinnya mudah, kenapa nariknya nggak mudah kan? Itu ngasih surat izinnya mudah loh. Indonesia ini begitu, kalau udah ada apa ya, sering untuk mencari kambing kambing hitamnya lah, misalnya inilah. Ini kan udah puluhan tahun, ini harusnya kalian tuntut di waktu presiden sebelumnya kan banyak kayak gitu, kita benar-benar dibodoh-bodohi lah gitu. Padahal dia yang sekarang berkuasa gitu. Kecuali kalau dia nggak punya hak atau nggak mungkin di surat izin itu dibuat dulu waktu ditandatangani pertama kalinya bahwa siapapun presidennya ini nggak boleh digugat. Oke lah gitu. Ya udah tunjukkan dulu surat izinnya begitu. Resah. Tapi ya semoga lah Raja Ampat benar-benar bisa kita kawal, kita jaga, karena jujur aja seperti saya yang tinggal di kota Pekanbaru ini, ya udahlah
cuaca semakin panas, pohon-pohonan berkurang. Saya sendiri melihat ada banyak sekarang bangunan-bangunan di sini, komplek-komplek perumahan, terus pohon-pohon di pinggir jalan ditebang untuk dibuat perumahan gitu, kayak sedih banget gitu. Gak ada yang peduli soal lingkungan. Kita lihat lagi di Papua sekarang gitu, itu adalah, ya ada banyak pohon-pohon hijau di sana, hutannya masih luas gitu. Semua dibabat demi tambang, demi ini. Gila sih. Tah, mau kita kemanakan lagi negara kita ini? Itulah, semangat untuk kita semua. Merdeka!